Baiklah. Jadi hari ini kita lanjut lagi di domain name system ya. Jadi ada 4 konfigurasi yang melekat pada host. Ya, yang pertama adalah IP address. Yang kedua subnet mask. Yang ketiga gateway. Yang keempat DNS domain name system server ya. Oke. Jadi 4 konfigurasi ini dipasang melekat pada end devices atau end system, seperti misalnya PC, laptop, HP ya, gadget, segala macam ya. Jadi agar perangkat-perangkat ini bisa berkomunikasi dengan baik, ada 4 ya, tergantung keperluannya. Yang paling minimal ini adalah IP address dan subnet ya. Jadi ini kalau sudah dipasang IP address dan subnet, maka dia akan konektivitinya berarti di dalam LAN ya, satu LAN atau satu subnet. Artinya kalau dia ping ke dia punya rentang itu, maka akan reply karena cukup 2 ini saja. Nah, kalau yang ketiga dikasih gateway, maka konektivitasnya ya akan mulai keluar ya, antar LAN atau antar subnet ya. Misalnya dari elektro sudah bisa ping ke dari sipil, misalnya kalau waktu beda ya itu. Jadi yang pertama adalah satu LAN saja ya, di dalam satu LAN saja, kemudian antar LAN ketika sudah dipasang gateway. Nah, yang keempat yang kita bicarakan, apa itu kegunaannya DNS server ya. Oke, jadi sebagaimana mahasiswa itu punya name dan punya nama ya, kayak gitu ya. Nah, jadi komputer juga begitu, punya IP dan punya nama. Namanya itu yang disebut dengan name ya. Nah, jadi name di sini itu artinya nama dari komputer. Itu kayak begitu. Contohnya namanya adalah misalnya server atau client ya, atau router. Nah, itu dikasih nama ya. Atau router 1, router 2, server web. Nah, tapi untuk yang kita maksud di sini adalah misalkan pernah dong melakukan perintah seperti misalnya ping 127.0.0.1. Nah, ya, perintah ini kegunaannya untuk apa? Untuk mengecek apakah kita komputer sekarang ini yang diberikan perintah ini terhubung, ya. Jadi apakah kita atau perangkat yang kita pegang terhubung ke IP ya, ke IP 127.0.0.1 itu ya. Jadi perintah ping itu tidak lain tidak bukan adalah memeriksa konektivitas ya. Bukan dia menyala atau tidak. Mungkin saja dia menyala tapi kabelnya putus. Nah, kalau kita ping, kabel dia sana dia menyala, di sini kita menyala on dua-dua, tapi kalau kabelnya putus berarti tidak dapat pingnya karena kabelnya putus. Jadi ping ini sudah betul-betul harus terhubung ya, karena nanti ditandai dengan adanya reply ya. Jadi reply itu artinya balasan ya. Bagaimana mau dibalas kalau dia itu kabelnya lagi putus.
Oke, itu. Nah, variasi ping yang kedua, selain bisa memping dengan IP address, bisa juga kita melakukan perintah ping seperti misalnya ping local host. Ya. Ini sesuatu yang sama ya. Jadi ping ke apa namanya? Ping ke 127.0.0.1 dan ping ke localhost itu sesuatu yang sama ya. Nah, bedanya sekarang ini 127.0.0.1 sudah digantikan dengan localhost. Nah, ini salah satu contoh yang disebut dengan nama komputer. Jadi di sini IP-nya, inilah name-nya. Ya, seperti mahasiswa punya name, punya nama. 127.0.0.1 itu punya juga nama. Namanya misalnya localhost. Oke, ini dipahami ya? Nah, jadi ping localhost itu tidak lain adalah ping 127.0.0.1 ya. Ping ke dirinya sendiri. Ya, jadi kalau beta pertama kali bilang dalam pengecekan jaringan, kita cek dulu kita punya diri sendiri, ping ke diri sendiri. Ping ke diri sendiri artinya kalau Anda pegang laptop, maka Anda ping ke laptop Anda. Ping ke diri sendiri. Kalau Anda berhadapan dengan router, Anda ping ke router tersebut. Kalau Anda lagi duduk di depan server, ping ke server tersebut. Nah, itu yang disebut dengan pengecekan ke perangkat sendiri. Sebelum kita memping ke suatu perangkat yang lain, kita harus ping ke diri sendiri dulu ya. Itu kayak begitu. Oke, ini dipahami ya. Nah, yang paling penting adalah sebuah konsep yang baru yang disebut dengan localhost. Ternyata localhost ini adalah localhost ini adalah 127.0.0.1. Jadi 127.0.0.1 itu tidak lain tidak bukan adalah localhost. Kayak begitu ya. Oke, jadi kita punya name localhost, maka IP address-nya adalah 127.0.0.1. Bagaimana kalau kita punya name misalnya www.youtube.com. Nah, ini salah satu name juga ya. Jadi www.youtube.com ini ternyata punya adalah salah satu bentuk name. Name. I'm sorry. Oh, name. Jadi name www.youtube.com itu nanti setelah kita tahu nanti akan diterangkan, maka dia punya IP adalah 142.168.190 ya. Oke, misalnya kayak gitu. Lalu dns.google.com punya IP 8.8.4.4. Oke ya? Paham? Nih. Masalahnya ini siapa yang tahu? Loh, youtube.com 142.51.175.190 laptop saya tahu. Dari mana laptop saya tahu ini? Laptop atau M-System tahu atau tahu ya? Oke, tahu saja ya. Ini dikutip ya karena kurang kata baku. Nanti jangan Anda komen di saya punya YouTube itu kata tahu kurang baku Pak, pakai ejaan yang disempurnakan ya, jangan ya. Karena saya sudah kutip di sini ya. Oke. Jadi laptop atau M-System bisa tahu bahwa
YouTube itu 142.151.190 dan DNS google.com 8844, facebook.com sekian. Itu dengan cara nama kerennya adalah query ya. Dengan cara melakukan permintaan atau bertanya kepada DNS server. Nah, jadi querying itu artinya laptop itu akan menghubungi DNS servernya, konfigurasi keempatnya yang dia punya, bahwa DNS server berapa IP-nya www.youtube.com. Nah, DNS server akan reply juga atau membalas query-nya ya, bahwa youtube.com itu IP-nya 142.251.175.190 ya. Jelas. Jadi kenapa sekarang dibutuhkan konfigurasi keempat DNS system yang disebut dengan DNS server untuk menerjemahkan ini semua. Karena nanti pada saat Anda main Chrome, main internet, nge-browse, Anda tidak ketik ini di atas. Ya, jadi di addressnya Chrome itu, ya, sini Anda ketik bukan IP-nya, tapi name-nya, ya. Nah, ini saya gini ya. Jadi setelah Anda ketik ini, laptop akan mendapat perintah bahwa menghubungi www.facebook.com. Jadi laptop itu tidak menghubungi www.facebook.com karena komunikasi di jaringan di layar 3 itu semua berdasarkan IP address. Jadi name-name ini semua harus diterjemahkan dulu. Nah, nanti Anda bisa coba nanti di job 4 bagaimana kalau Anda menghubungi web pakai ini menggunakan DNS server dan tidak menggunakan DNS server ya. Apa perbedaannya? Nanti di job 4 itu di latihan job itu Anda menjadi lebih mengerti apa kegunaannya DNS server dan apa kelebihannya gitu ya. Oke. Baik, contoh lagi ya. Jadi ketika kita bermain di Chrome, ya, itu boleh Anda mengetik address model kayak gini, tapi boleh juga mengetik address tidak kayak begitu ya. Jadi main web itu boleh saja diisi dengan IP-nya langsung ya. Nah, enter. Skripsi. Nah, biasanya di sini. Nih. Nah, pada saat sidang skripsi, mahasiswa saya itu biasanya mereka tidak online skripsinya. Skripsinya diinstal di sini web servernya. Ya, mungkin yang sudah belajar pemrograman web atau sementara belajar tahu bahwa di sini ada web server namanya XAMPP misalnya. Nah, itu cukup dengan mengetik ini. Lihat perbedaannya adalah ketika Chrome yang di atas itu menggunakan name, sedangkan Chrome yang di bawah itu menggunakan IP address. Nah, kalau misalnya Anda tidak butuh translasi dari name ke IP address, misalnya Anda semua skripsinya itu tidak ada pemanggilan kayak gini, maka DNS servernya tidak perlu di-set. Ya. Bahkan kalau Anda cuma skripsi di laptop sendiri softwarenya, gateway-nya tidak perlu di-set. Ya. Karena cuma di laptop sendiri, yang perlu kemana-mana. Ya, jadi 4 konfigurasi ini itu tergantung kebutuhan, ya. Tidak perlu di-set semua ya. Kalau misalnya kita mau menghubungi LAN lain, dalam artian LAN lain itu termasuk internet, ya. Internet itu sebuah subnet yang besar ya, yang di luar kita punya komputer sekarang ya, itu disebut LAN. Jadi LAN atau subnet yang lain ya. Nah, karena kalau LAN itu biasanya nanti disebut itu privat ya, nanti dijelaskan mungkin.
Oke, jadi hari ini khusus untuk domain name system saja ya. Jadi ini pakai IP, ini pakai name ya. Nah, ini memanggil Chrome dengan nama www.facebook.com. Sedangkan ini memanggil Chrome cukup dengan IP saja. Pak, apakah bisa selain 127.001? Bisa ya. Kalau misalnya Anda pakai dua komputer, mungkin yang ini, misalnya dosennya tidak mau kalau cuma local host. Dosennya bilang minimal dua komputer. Lalu Anda skripsi dua komputer. Tapi pakai kabel cross ya. Maka di sini bisa dipanggil dengan IP private-nya. 192.168 NIM-nya baru misalnya itu 2. Sama ya. Nah, dalam artian di sini pemrograman web, server web Anda sekarang dipanggil tidak menggunakan name ya. Kayak begitu ya. Jadi untuk pertama kali kita belajar jaringan itu apalagi sistem IP versi 4, maka kita harus tahu mana IP, mana name. Ya. Ini mahasiswa punya NIM, di sini mahasiswa punya nama ya. Analoginya seperti itu. Oke, jadi sekarang ternyata name itu di dalam sistem IP versi 4 itu punya variasi atau punya konsep-konsep yang lain atau istilah-istilah yang lain yang berhubungan dengan dia. Misalnya ada hostname, ada FQDN, fully qualified domain name, dan ada aliases ya. Contoh ya, kalau misalnya kita tulis www.youtube.com, maka yang hostname-nya itu adalah www ya, kayak gitu. Nah, jadi depannya saja. Nah, yang youtube.com itu disebut dengan domain ya. Jadi nanti kalau bicara dengan teman atau sudah kerja nanti ada nanti kalau di bagian jaringan domainnya apa misalnya. Domainnya youtube.apa, youtube.com ya. Kompas.apa, kompas.id, kompas.com gitu. Cepatpintar.apa, cepatpintar.biz.id ya. Oke, jadi ini istilah-istilah ini ada hostname, FQDN, dan aliases. Ini istilah-istilah yang lebih advance. Nanti bisa dibaca sendiri. Tapi ketahuilah bahwa semua mereka ini adalah nama ya, nama saja ya. Jadi ada nama pendek, nama panggilan, nama panjang, nama setengah panjang, begitu ya, itu kayak begitu. IP address-nya ya tetap yang tadi, yang YouTube tadi itu ya. IP address-nya tadi diisi 142.251.175.190 ya. Jadi untuk 142.251.175.190 itu nanti nama-namanya banyak ya. Nah, tapi kita sebagai yang biasa kita pakai itu yang ini saja. Nah, ya, ini sering disebut dengan SQDN ya. Nah, jadi kalau hostname-nya sendiri cuma misalnya www, ada yang bilang cuma www, yang paling yang paling ujung ya. Jadi di atas di sini ada yang disebut dengan root, akar. Nanti root ini turun ada jadi com, ada jadi ID, ID turun jadi com, di sini ada turun jadi edu, ya, dan segalanya. Com ini nanti turun jadi YouTube. Nah, dari YouTube ini turun satu namanya www. Jadi dibacanya www.youtube.com. Nah, jadi sistem penamaan yang kayak gini ada hierarkinya ya. Ini nanti lebih advance, diperkenalkan saja, nanti bisa belajar sendiri atau kalau skripsi nanti boleh diperdalam ya, diperdalam lagi kayak begitu.
Yang terakhir adalah kita tahu bahwa DNS server itu suatu server ya. Nanti kalau belajar di atas ini ada namanya protokol yang namanya TCP dan UDP. Nah, DNS server ini aplikasi ya. Nanti dia duduk di sini ya. DNS server itu. Nah, cuma dia binding langsung ke sini. Ya, dia yang lewat application. Dia langsung soketnya dia langsung buka ke sini. Dia menggunakan TCP dan UDP di port 53 ya. Nah, jadi nanti kalau lagi skripsi nanti kita scanning trafficnya, maka permintaan-permintaan tentang di manakah YouTube itu semua salurannya ada di port 53 ya. Kayak begitu ya. TCP UDP port 53. Oke, itu nanti. Nah, sekarang kenapa butuh DNS? Nah, kenapa butuh DNS? Karena lalu lintas di jalur network ini, ya, itu tidak ada tidak antara SRC, sumber dan tujuan, itu semua adalah nomor 32 bit. Jadi, SRC ini IP dan ini IP. Jadi kalau kita lihat di dalam paket-paket yang melintas di layer 2, di router-router yang berjalan-jalan di jaringan, itu sumbernya adalah nomor IP 32 bit dan tujuannya juga nomor 32 bit. Makanya semua yang berbau kata-kata atau nama itu youtube.com harus diterjemahkan ke dalam nomor. Makanya kita butuh DNS server. Nah, nanti sisanya yang kata-kata itu ditaruhnya bukan di SRC dengan destination ya, karena routing atau meneruskan paket amplop ya. Amplop atau alamat ya, kalau kita kirim surat, amplop atau alamat itu semuanya dalam nomor. Jadi